Selamat datang di channel Alur Bagus, semoga Anda selalu sehat, bahagia dan banyak rezeki. Amin. Sebelum kita mulai, silakan subscribe supaya channel ini dapat berkembang, terima kasih. Mari kita mulai alur cerita filmnya. Henry telah kembali ke Hong Kong setelah bertugas di militer selama bertahun-tahun. Ingin memulai karir sebagai guru, dia pergi ke sekolah lamanya, sekolah menengah Takci. Kepala sekolah mencatat bahwa dia tidak memiliki pengalaman dalam mengajar. Tapi setelah ditunjukkan surat rekomendasi dari pejabat yang lebih tinggi, dia diberi pekerjaan itu. Sebelum Henry pergi, kepala sekolah memberitahu dia bahwa kelas yang akan dia ajar adalah yang terburuk di sekolah mereka. Pada pagi hari pertamanya di sekolah, Henry masuk ke kelas untuk melihat bahwa kelas benar-benar kacau balau. Beberapa siswa sedang tidur, yang lain bernyanyi, ada yang bermain video game, sementara sebagian besar dari mereka sedang memasak ramen di atas kompor portabel. Bahkan setelah guru masuk, mereka benar-benar mengabaikannya dan melanjutkan apa yang mereka lakukan. Henry mencoba untuk mendapatkan perhatian mereka tetapi mereka pura-pura tidak mendengarnya. Dia berhenti mencoba mengalihkan perhatian mereka dan berkeliling kelas mengomentari hal-hal yang sudah mereka lakukan. Siswa yang sedang memasak diminta mengurangi makan ramen karena terlalu banyak mengandung natrium. Henry kemudian mendekati seorang pria bernama Zufa yang memainkan ukulele dan membantunya. Demikian pula, dia memperingatkan seorang anak gamer terhadap radiasi yang mungkin dia terima dari menatap layar sepanjang hari. Ketika siswa akhirnya mulai mendengarkan dia memperkenalkan dirinya dan menulis nama dan nomor teleponnya di papan tulis. Para siswa tertawa karena tulisan tangannya jelek. Kemudian, seseorang dari siswa memanggilnya dan memintanya untuk meninggalkan kelas tetapi Henry menertawakannya. Anak-anak mengabaikannya lagi dan melanjutkan aktivitas yang mereka lakukan sebelum kedatangannya. Merasa cukup, Henry menggunakan karet gelang dan kapur untuk memicu alat penyiram api di dalam ruangan. Para siswa dengan cepat menyebar agar tidak basah. Dia akhirnya mendapatkan perhatian penuh mereka dan secara resmi menyambut mereka di kelasnya. Seusai kelas, sekelompok 5 siswa dengan peringkat terbawah berkumpul di ruang perlengkapan olahraga untuk merokok. Pemimpin kelompok, Jack, naksir siswa kelas A dari kelas lain. Yang lain menemukan dia menatap fotonya dan mengolok-oloknya. Grup ini bersaing dengan anak-anak kaya dan manja dari tim bola basket sekolah. Mereka memasuki ruang persediaan dan mengejek Jack seperti biasa karena dia miskin. Nanti, tim bola basket sedang berlatih sementara Jack dan kelompoknya mengawasi mereka dari dekat. Jack menjatuhkan botol ke lapangan yang menyebabkan pemimpin tim jatuh. Kelompok itu tertawa tetapi ditahan oleh guru bahasa Inggris sekolah, Nona Liang. Untuk menghindari penahanan, mereka mempermainkannya dan melarikan diri saat dia sibuk membersihkan mejanya. Di tempat lain, kepala sekolah tertekan karena Dewan Pendidikan berencana memotong 20% dari dana tahunan mereka. Orang-orang dari Dewan datang untuk berkeliling sekolah untuk memeriksa di mana dana itu digunakan. Pada saat yang sama, Henry memasuki kelas tempat para siswa telah menyiapkan seember air untuk mengerjainya. Tapi refleksnya bekerja lebih cepat daripada ember yang jatuh dan dia mampu mendorongnya. Para siswa yang telah menunggu untuk mengolok-oloknya, terkejut. Henry meminta bungkusan rokok Jack, mengetahui bahwa dia merokok. Jack hanya menyerahkan bungkusan itu, ingin tahu apa yang akan dia lakukan. Kemudian, Henry meminta Zufa untuk menyebutkan 3 bahan yang ada di dalam sebatang rokok. Jika dia menjawab pertanyaan dengan benar, dia akan bolos kelas untuk hari itu. Semua orang mulai menggedor meja mereka menuntut agar mereka juga bolos kelas. Ketika mereka berhenti, dia memberi mereka semua sebatang rokok dan meminta mereka menganalisisnya. Henry tahu bahwa jika dia hanya menyebutkan efeknya terhadap kesehatan mereka, mereka tidak akan menganggapnya serius. Jadi sebagai gantinya, dia bertanya kepada mereka tentang hasil dari merokok dan menjelaskan bagaimana tar terbentuk di paru-paru mereka. Untuk pertama kalinya, mereka memperhatikan guru dan benar-benar tertarik untuk belajar. Setelah bel berbunyi, dia meminta mereka mengembalikan rokok dan para siswa dengan enggan setuju. Hari itu di kafetaria, kapten tim bola basket membuat salah satu teman Jack, Bruce tersandung kakinya. Hal ini menimbulkan pertengkaran antar kelompok yang segera berubah menjadi perkelahian. Mereka saling melempar makanan dan meja, menghancurkan tempat itu.
Belakangan, Henry diberitahu bahwa 5 siswa dari kelasnya telah diskor sementara karena memulai perkelahian. Henry menemukan Jack melawan lawannya di lorong dan menghentikan mereka. Saat diminta tenang, Jack menuduh sekolah tidak adil karena anak orang kaya tidak mendapat hukuman. Hari itu sepulang sekolah, Henry memeriksa file ke-5 siswa untuk mencari tahu lebih banyak tentang mereka. Laki-laki pertama bernama Zufa, anak seorang imigran Pakistan yang selalu didiskriminasi karena rasnya. Dia sering dituduh mencuri oleh polisi di lingkungannya. Satu-satunya keinginan Zufa dalam hidupnya adalah menjadi seorang musisi. Murid kedua adalah seorang gadis bernama Denan. Dia mengecewakan ayahnya sejak dia lahir karena dia selalu menginginkan seorang anak laki-laki. Sepanjang hidupnya, Denan telah berusaha untuk mendapatkan rasa hormat ayahnya. Dia bahkan memotong rambutnya menjadi lebih pendek dan bermain dengan mobil untuk berpura-pura menjadi laki-laki. Namun, ayahnya tidak peduli padanya sementara dia memperlakukan adik laki-lakinya seperti seorang pangeran. Lalu, ada saudara laki-laki bernama Bruce dan Chris. Ibu mereka melarikan diri dengan seorang pria ketika mereka masih anak-anak tunggal yang mengubah ayah mereka menjadi seorang pecandu alkohol. Saudara-saudara hanya memiliki satu sama lain untuk diandalkan saat tumbuh dewasa. Bruce menjadi terobsesi dengan video game untuk menghindari kenyataan sementara Chris bekerja keras di toko bahan makanan untuk menghasilkan uang bagi keluarga. Terakhir, Henry tidak dapat menemukan informasi tentang latar belakang keluarga Jack. Dalam adegan berikut, kita melihat Jack bekerja di sebuah restoran sebagai pelayan. Seorang petarung MMA Jianying tiba di restoran bersama mitra bisnisnya. Saat Jianying tidak melihat, Jack mencuri korek api mewahnya tetapi tertangkap. Anak buah Jianying memukulinya saat dia memeriksa ID Jack. Setelah mengetahui bahwa dia adalah seorang pelajar, dia memberinya sejumlah uang dan menawarinya pekerjaan sebagai pengantar makanan. Di tempat lain, Henry mengunjungi rumah Zufa dan menemukannya melarikan diri dari ayahnya dan rekan-rekannya setelah mencuri tiket. Dia membantunya pada awalnya, tetapi setelah mengetahui mengapa dia dikejar, dia memihak ayahnya. Lalu, dia dan Zufa datang untuk nongkrong di jembatan. Untuk memotivasi Zufa melakukan apapun yang diinginkannya, Henry bernyanyi bersama band yang tampil di jalanan. Beberapa detik kemudian, Zufa bergabung dengannya dan bernyanyi di depan orang-orang untuk pertama kalinya setelah diintimidasi di sekolah beberapa tahun lalu. Sementara itu, ayah Bruce dan Chris pulang terlambat seperti biasanya dan menyuruh mereka membawakan bir dari toko untuknya. Ketika saudara-saudaranya menolak, dia berteriak pada mereka untuk keluar dari rumahnya. Keesokan harinya, Henry bertemu dengan ayah mereka dan meyakinkannya untuk pergi ke rehabilitasi demi kesejahteraan putranya. Sementara itu, ayah Denan membawakannya sekantong produk make-up dan memintanya untuk bertingkah seperti perempuan sekali saja. Denan sangat marah padanya karena selalu membuatnya merasa dirinya tidak cukup baik. Dia merias adik laki-lakinya dan menyelinap keluar rumah dengan kunci mobil. Dia akan pergi dengan mobil ayahnya tetapi dihentikan oleh Henry pada saat yang tepat. Dia mengatakan padanya bahwa mengemudi tanpa SIM adalah ilegal dan menyarankan alternatif. Setelah itu, mereka pergi ke trek balap go-kart. Henry juga mengajak ayahnya dan membuat mereka balapan. Ayah dan putrinya tidak menunjukkan belas kasihan satu sama lain selama balapan dan akhirnya berakhir di luar lintasan. Tiba-tiba, go-kart Denan ditabrak kendaraan namun ia berhasil mengelak. Tidak menyadarinya, ayahnya menangis meratapi kematian putrinya. Denan menyadari bahwa dia sebenarnya mencintainya dan memeluknya. Keesokan harinya di sekolah, Bruce dan Chris, bersama satu kelompok, dikirim ke pusat rehabilitasi untuk mewawancarai seorang pecandu alkohol yang sedang memulihkan diri. Mereka terkejut melihat bahwa orang yang harus mereka wawancarai adalah ayah mereka. Para siswa bertanya bagaimana dia mulai minum. Pria itu menjawab bahwa dia sangat mencintai istrinya tetapi dia meninggalkannya pada titik terendah dalam hidupnya. Oleh karena itu, dia mulai minum dan lupa bahwa dia memiliki 2 anak yang harus diurus. Pria itu tidak mengungkapkan bahwa Bruce dan Chris adalah putranya, tetapi meminta maaf kepada mereka. Pada akhirnya, saudara-saudara dibiarkan menangis. Di tempat lain, Jack mulai bekerja untuk petarung MMA Jianying. Dia menawarkan banyak uang kepada Jack untuk membius minuman petarung di pertandingan berikutnya. Jack enggan tetapi terpaksa menerima tawaran itu. Pada hari pertarungan, Jianying mensponsori seorang petarung tetapi mempertaruhkan uang untuk kekalahannya.
Jack menaruh obat pada minuman petarung tetapi tertangkap saat melakukannya. Sebelum dia bisa menyalahkan Jianying, dia dipukuli dan dikunci di dalam loker. Beberapa saat kemudian, Henry tiba di sana dan bertanya kepada para pejuang apakah mereka telah melihat muridnya. Orang-orang itu memintanya untuk pulang tetapi Jack, dari dalam loker, berteriak minta tolong. Setelah mengetahui dia terjebak, Henry menyerang mereka dan mengalahkan mereka dengan mudah. Saat para petarung melangkah, itu menjadi sedikit intens tetapi Henry menghindari serangan mereka dengan efisien. Pada akhirnya, dia mengalahkan petarung terbaik mereka yang seharusnya bertanding dalam beberapa menit. Di adegan berikutnya, mereka berada di rumah sakit tempat Henry dirawat karena lukanya. Jack mencoba mengungkapkan kebenaran tentang Jianying, tetapi dibuat tutup mulut. Berita tersebut sampai ke televisi dan Henry mulai dikenal sebagai orang yang menghajar petarung profesional untuk menyelamatkan muridnya. Popularitasnya di sekolah tumbuh dan para siswa mulai menghormatinya. Mereka bahkan bangun untuk menyambutnya di kelas, berbeda dengan sebelumnya. Kilas balik menunjukkan kepada kita bahwa Henry pernah menjadi orang iseng ketika dia masih di sekolah. Dia bahkan melempar balon air ke seorang siswa yang sedang bermain piano untuk orang tua di sebuah acara. Belakangan, dia melawan siswa yang sama dan tangannya patah. Dia diskors karena pertarungan, setelah itu dia harus terbang ke Amerika. Mulai hari itu, para siswa memperhatikan ketika Henry mengajar di kelas dan belajar keras untuk ujian masuk perguruan tinggi yang akan datang. Semua orang baik-baik saja, kecuali Bruce yang kecanduan pil. Ternyata saat Chris beralih ke video game untuk menghindari masalah keluarganya, Bruce mulai menggunakan narkoba. Karena dia tidak fokus, dia melakukannya dengan sangat buruk dalam tes masuk pura-pura. Henry berjanji untuk membantunya, tetapi Bruce semakin tertekan seiring berjalannya waktu. Akhirnya, dia melompat dari balkon rumah mereka. Dia dilarikan ke rumah sakit dan mengalami koma. Media memelintir berita dan menyalahkan sekolah dan Henry atas apa yang dilakukan Bruce. Pejabat dari Dewan Pendidikan mewawancarai Henry dan memutuskan untuk mencabut izin mengajarnya. Ketika dia mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan sekolah, para siswa mengejarnya, memintanya untuk tinggal. Mereka patah hati dengan ketidakhadirannya, tetapi mereka tahu bahwa mereka harus menyelesaikan ujian yang akan datang untuk membuatnya bangga. Sejak hari itu, mereka belajar 2 kali lebih keras untuk membuktikan kepada Dewan bahwa Henry adalah guru yang baik. Pada hari ujian, Jack bersama semua teman sekelasnya mendapat SMS dari Henry yang meminta mereka untuk bertemu di sekolah 1 jam sebelum ujian. Ketika para siswa berkumpul, mereka mengetahui bahwa itu adalah trik Jianying untuk mengurung mereka di sekolah sehingga mereka tidak akan tiba di ruang ujian tepat waktu. Dia melakukan ini untuk memberi pelajaran pada Henry. Beberapa saat kemudian, Henry tiba di sekolah dan mengetahui tentang rencana Jianying. Dia membiarkan siswa bebas dan melawan semua orang Jianying untuk menghentikan mereka menyakiti anak-anak. Mereka melarikan diri dan dengan cepat menuju ke ruang ujian sementara Henry melawan Jianying. Saat mereka bertarung 1 lawan 1, Jianying mengungkapkan bahwa dia adalah orang yang dilempar balon air oleh Henry ketika dia masih kecil. Ternyata sejak lengan Henry patah, ia tidak mampu bersaing dalam kompetisi musik besar. Sejak kejadian itu, dia tidak pernah menyentuh piano dan menyalahkan Henry karena merusak mimpinya. Henry mencoba berunding dengan dia tetapi diserang lagi. Mereka berjuang untuk mendapatkan pisau. Akhirnya, Henry mengejar untuk membunuhnya tetapi tidak melakukannya. Dia meminta maaf atas apa yang dia lakukan ketika dia masih kecil dan pergi. Siswa mencapai ruang ujian pada waktu yang tepat dan menyelesaikan ujian. Dipotong menjadi beberapa minggu kemudian, semuanya lulus dengan gemilang. Jianying mulai memainkan piano lagi tetapi harus banyak berlatih sebelum ia menjadi sebaik dulu. Bruce pulih dengan cepat dan berjanji untuk menghadiri tes masuk tahun depan. Kepala sekolah juga senang karena Dewan memutuskan untuk memberi mereka dana bonus 20% karena siswa mereka berhasil dengan sangat baik dalam ujian masuk. Henry kembali mengajar dan melakukan trik memercikkan api pada kelompok siswa lain. Terima kasih sudah menonton, semoga Anda selalu sehat, bahagia dan banyak rezeki. Amin. Untuk video alur cerita menarik lainnya, silakan kunjungi dan subscribe channel ini. Terima kasih.